Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama dengan saya Ibob David dengan Paspot Fast News Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Natalia DCS SPD SPSI CHT. Beliau seorang hipnoterapis dan juga terapis anak social needs. Nah, ya social needs ya. Nah, hari ini kita kedatangan beliau. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, baik. Sehat-sehat semua. Sehat ya, segar ya. Amin. Fresh. Di mana rumah, Bu? Puji Tuhan, rumah saya di Harapan Indah. Harapan Indah. Ya. Kena macet kah? Sedikit. Sedikit. Ya, terima kasih sudah mau hadir di podcast kami dalam Paspot Fast News Podcast. Nah, Bu Nata, hari-hari ini pekerjaan Ibu sebagai apakah selain tadi? Adakah yang lain? Saya adalah terapis untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terapis anak yang berkebutuhan khusus. Dan juga memberikan konseling untuk beberapa kasus, baik itu kasus remaja maupun Oke, konselor ya berarti ya. Konselor untuk kasus berapa anak-anak remaja, anak dan remaja ya Bu ya. Ya, tema kita hari ini bersama dengan Bu Nata bagus sekali, dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Nah, ini menarik ya Bu. Kalau bicara tentang kehidupan manusia sekarang ternyata tidak ada orang yang tidak memakai gadget. Betul. Hampir semua memakai gadget. Nah, ini bicara tentang kata dampak penggunaan. Berarti artinya orang-orang yang menggunakan gadget mengalami dampak nih. Pasti. Betul, mengalami dampak. Yang bagi yang menggunakan gadget kan, iya, entah itu positif, entah itu negatif. Kira-kira dari Ibu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, Bu? Kira-kira? Iya, benar Bapak ya. Kita itu nggak bisa lepas dari pengaruh gadget dan nggak bisa lepas dari itu. Jadi tapi pengaruhnya ada pengaruh positif maupun negatif. Kalau pengaruh positif banyak yang bisa kita temui, semua serba fast respon. Misalnya kita bisa memberi sesuatu secara cepat. Terus kita juga menjalin komunikasi secara lebih cepat juga. Terus kita juga bisa menambah wawasan. Kalau dulu kita belajar dari buku-buku, tapi kita bisa belajar banyak dari YouTube, dari e-books dan sebagainya. Tapi dampak negatifnya pun yang ditimbulkan sangat luar biasa. Dengan perkembangan teknologi saat ini ya, seperti dampak bullying, kecanduan, terus makin juga kita pencurian data-data sekarang muncul seperti itu. Jadi banyaklah hal yang ditimbulkan. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang yang saya sangat prihatin, anak kecil. Jadi parenting sekarang itu udah tambah. Bukan lagi otoriter, permisif, ada tambah lagi pola parenting yaitu electronic parenting. Jadi anak-anak zaman sekarang itu dari kecil orang tuanya sudah memberikan pola asuhnya elektronik. Jadi misalnya anak-anaknya, "Mah, aku nggak tahu belajar begini, Mah." Nah, kalau dulu kan orang tua duduk bersama komunikasi ngajar. Sekarang buka YouTube akan menemukan jawaban. Jadi anak diarahkan untuk buka YouTube. Ada juga yang misalnya, "Ma, lapar, mau bikinin ini dong." Kalau zaman kita dulu masak-masak dulu lah, ya racang-racang, terus tumis-tumis. Sekarang GoFood aja ya, pesen seperti itu. Jadi semua tambahan pola asuh kalau saya amati sekarang itu apa? Elektronik parenting. Iya, ini saya juga kaget ya. Saya kaget nggak terpikirkan sama saya kalimat elektronik parenting. Nggak terpikirkan sama saya. Tapi itu saya membuat saya tadi bengong. Kenapa? Karena selama ini saya pun juga bermain di bidang pembinaan pemuda dan anak selama ini. Dulu bahkan saya menjabat sebagai ketua biro remaja sebuah sinode gereja. Dan ternyata kita sedang memasuki tahap seperti ini. Electronic parenting, digitalisasi ini. Nah, tadi sempat di dampak negatifnya nih. Kita sempat lihat ada bully, ada kecanduan, addicted gitu kan. Namun yang paling menonjol hari-hari ini kita bisa lihat secara hal ini bicara tentang gadget itu yang menarik tuh adanya judi online, pornografi, bahkan juga sama tadi game online, kecanduan itu, yang anak-anak tuh nggak bisa berhenti. Kalau disuruh apa gitu kan, dia makan marah. Kira-kira
dampaknya sejauh mana, Bu? Ya, dampak negatif sejauh mana kira-kira merusak anak itu sendiri? Oke. Kalau dampak itu amat sangat ya Pak, apalagi anak sekarang dari kecil masih 2 tahun udah dikalin. Jadi mereka itu kadang-kadang tidak terfilter dan orang tua nggak aware dengan perkembangan anak. Mungkin beberapa, tidak semua orang tua mungkin ya, beberapa orang tua mungkin nggak aware. Terus kemudian beberapa orang tua yang sibuk bekerja mungkin pola pendidikan, pola asuh dititipkan sama mbak, dan mbaknya juga main gadget. Otomatis mereka nggak terfilter dengan yang ada dalam handphone itu. Akhirnya mereka buka YouTube dan kadang-kadang muncul hal-hal yang tanda petik negatif tadi, lah ya. Tanda petik yang seharusnya belum waktunya ke anak. Dan kita tahu anak-anak kecil itu untuk pembelajaran visual lebih cepat dibandingkan auditori. Dan untuk anak-anak misalnya, anak-anak melihat, untuk anak-anak yang usianya misalnya SD ya, SD kelas 6, kelas 5, 6 itu kan sekarang udah masa pra remaja. Jadi mereka sudah mengalami pertumbuhan, baik itu hormon maupun pertumbuhan fisik dia. Nah, dengan pertumbuhan hormon biasanya anak-anak kan keingintahuannya lebih tinggi, gitu loh. Nah, mereka tidak dapatkan dari orang tua dan mereka tanpa sengaja mereka dapatkan di dunia maya. Dan mereka akhirnya ingin mencoba. Dan kalau penasaran, ingin tahu, akhirnya mereka mencoba-coba dan terjadi beberapa case kita juga pernah temuin di sekolah-sekolah. Waktu saya lihat ada kejadian yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Anak-anak usia yang harusnya mereka itu berkulik dengan dunia sekitar untuk berkreativitas, tapi mereka malah dengan tontonan yang belum waktunya mereka udah mencoba-coba itu, dan akhirnya ya itu. Nah, ini menarik. Kira-kira saya tadi ketika Miss Nata bicara, ini banyak hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, dampak positif dan negatif pada penggunaan gadget ini dalam perkembangan anak. Kira-kira sejujurnya lebih besar yang positif atau negatif dampaknya? Sejujurnya. Kalau jujur, dampak prosentasenya mungkin dapat negatifnya. Berapa persen? Bisa. Anggap 100% itu negatif berapa persen? Kalau range 1 sampai 10, kalau dampak negatifnya mungkin 70. 70. Jadi 70-30 lah ya. 70. Menurut saya ya Pak. Mungkin menurut ahli lain enggak seperti itu, tapi menurut saya 70-30. Kenapa? Karena di Indonesia mungkin pola asuhnya belum bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kalau seandainya pola asuh mereka sudah siap, sudah bagus, mungkin range yang 70 itu bisa berkurang. Bisa 60-40 atau terbalik ya, 50-50 lah minimal gitu. Karena apa? Sebenarnya dampak positif pun kalau kita bisa mengulik banyak, itu banyak. Challenge-challenge yang ditimbulkan dari gadget itu luar biasa. Berarti dampaknya lebih banyak negatifnya. Maaf kalau orang bilang unfaedah atau tidak berfaedah. Nah, ini kira-kira gimana menurut Ibu, perlu nggak sih gadget itu atau enggak untuk masyarakat atau kalangan umum kira-kira? Kalau dibilang perlu enggak, kita tidak bisa memungkiri kalau teknologi itu sudah mempengaruhi pola hidup kita. Dan itu memang akan terus berdampingan dengan kita. Kita nggak bisa meninggalkan, tapi terus akan berdampingan, ya kan? Dan bagaimana kita, kalau yang perlu, kita perlu. Karena mau tidak mau, kita akan berdampingan terus dengan teknologi. Dan itu akan terus berkembang. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi, mensiasati, bagaimana kita bijak menggunakan media itu secara lebih baik. Seperti itu. Karena ini dampaknya adalah pada perkembangan anak. Betul. Dampaknya. Nah, kira-kira bisa tentang dampak pada perkembangan anak. Usia berapa dampaknya nih yang mesti diperhatikan perkembangan anak kan? Ini bisa usia berapa ke berapa, Bu? Silakan. Sebenarnya ya Pak, menurut Ikatan Dokter Indonesia dan Lembaga Kesehatan Dunia, itu tuh anak-anak di bawah 2 tahun tuh tidak boleh menggunakan screen time terlalu berlebihan. Di bawah 2 tahun? 0 sampai 2 is okay, nggak usah ya, nggak boleh ya. Mengapa? Karena di usia 0 sampai 2 tahun itu semua stimulus-stimulus otak itu berkembang. Jadi secara panca indera mereka semua akan bergerilya mencari
stimulus-stimulus yang ada sekitarnya. Tahu, Waktu tahu. zaman kita dulu, usia-usia itu mereka bermain, Ya. tangan, motorik, semua bekerja. Ya, motorik Ya gitu kan? ya. Karena visual dan auditori mereka itu bekerja sangat cepat di usia 0 sampai 2 tahun itu. Nah, kalau zaman dulu dengan kita tidak menggunakan gadget, orang tua akan komunikasi. Mbaknya akan komunikasi, neninya akan komunikasi, tapi sekarang anak-anak belum 2 tahun sudah dihadapkan gadget. Nah, jadi otomatis perkembangannya anak sekarang beda dengan anak dulu. Nah, ini menarik. Yang kita lihat di lapangan, di kenyataan, fakta adalah ketika sang ibu, sang ayah sibuk dengan kegiatannya, ada si mbak. Namun karena si mbaknya nggak mau kerepotan, anak usia balita itu ditawarkan gadget itu dengan tampilan tontonannya ada, dengan musik yang lucu, dengan gambar lucu. Menurut ibu ini gimana, salah kaprah atau gimana kira-kira? Kalau untuk orang tua mungkin mereka melihat ya anak supaya tenang, supaya tenang, supaya nggak rebel, nggak ngerepotin, nggak bawel, nggak berisik. Dan mungkin orang tua juga daripada ini kasih ini lebih praktis lah. Betul. Nah, tapi kita lihat anak itu butuh yang namanya sentuhan, butuh adanya komunikasi. Jadi kedekatan secara emosional kalau kita zaman dulu lebih enak ya. Jadi sampai gede pun kalau kita orang-orang zaman sekarang kan hubungan komunikasi dengan orang tua baik. Tapi kalau kita lihat sekarang anak duduk lama dengan orang tua itu nggak betah. Karena apa? Karena udah terbiasa dengan yang namanya gadget gitu. Jadi otomatis sangat memprihatinkan ya. Kalau orang tua lebih membuat anak tenang dengan memberikan tontonan screen time itu kalau menurut saya kurang bijak seperti itu. Wah, teman-teman luar biasa, tepuk tangan dulu. Wah, pagi ini luar biasa ya. Kita sangat dibukakan banyak hal. Namun Miss, mumpung masih ada waktu sebelum jeda kita. Nah, dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Kira-kira ketika dampak itu lebih condong kepada negatif, anggap tadi 70-30, menurut Miss, ini kan interpretasinya Miss sendiri gitu kan, belum semua orang. Betul. 70-30. Kalau 70 negatif, kira-kira tuh anak jadi apa gedenya? Ini kan bicara tentang perkembangan anak. Sekarang itu yang kita timbulkan dengan gadget. Kalau sekarang itu ada namanya Gen Z atau generasi strawberry. Jadi kalau dilihat itu anak-anak yang seperti itu. Kalau di luar kalau lihat buah strawberry itu kan cantik ya, merah, bentuknya cantik. Tapi maaf, menyak-menyak saya bilang lembek gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh tidak semua mungkin ya. Dibilangin tidak mau. Dikritik sakit hati, tapi mau sendiri. Tapi kadang semau sendiri itu kalau terarah is okay. Kadang-kadang karena mereka komunikasi kurang, jadi kurang terarah. Jadi seperti itu. Jadi kalau generasi sekarang itu lebih bijak menggunakan sosmed, menggunakan gadget dan orang tua pendampingannya kuat, diharapkan bukan generasi strawberry lagi. Wah, ini menarik ya teman-teman. Karena berapa kali kita podcast, narasumber kita pun juga mengatakan, maaf izin, generasi muda sekarang tuh low attitude. Betul. Akhlaknya, adabnya kurang. Betul. Wah, ini berat loh Bu. Betul. Ini tanggung jawabnya berat loh bagi seorang tua. Tadi lembek, dikasih tahu, nggak mau, dikritik sakit hati, kata ibu gitu. Ah, iki piye? Gimana Bu? Iki piye? Kembali lagi ke orang tua. Kalau kita melihat semua perkembangan teknologi itu, semua itu akan kembali ke rumah. Karena waktu terbanyak ada di rumah. Sekolah itu mungkin hanya 20% waktu yang terbanyak di rumah. Tapi kaprahan orang tua kadang memasrahkan semua pendidikan ke sekolah. Jadi diibaratkan sekolah kayak mesin laundry. Jadi orang tua memberi kotoran di rumah, marah-marah, kalau belajar nggak bisa buka YouTube, kalau nanti kamu ini udah kusen dan sebagainya, seperti saya bicarakan elektronik parenting tadi, tapi menuntut anaknya supaya baik, supaya pendidikannya bagus, dengan dibawa ke sekolah. Nah, pihak sekolah sudah memberikan yang terbaik.
sudah memberikan contoh, memberikan berbagai macam lah, kembalikan ke rumah, Gitu potong lagi. lagi, nanti balikin, minta lagi. Nanti kalau misalnya aku kan sudah bayar, nah akhirnya kayak mesin laundry. Akhirnya ternyata bukan anaknya doang yang harus ditata, Betul. orang tuanya juga sekalian. Jadi kalau zaman sekarang itu jangan gampang kita menyalahkan anak. Iya. Yang penting bagaimana sebagai orang tua, Yes. apakah kita itu sudah menjadi peran orang tua benar atau hanya menjadi orang tua tapi tanpa peran gitu. Jadi kalau peran orang tua benar ya mau nggak mau kita harus nyalin bonding. Yes. Wah, thank you Miss. Yes. Luar biasa teman-teman. Kita akan break sejenak setelah jeda berikut ini. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ibob David dalam Pasport Podcast bersama Miss Nata. Ya, Miss Nata, ya syukur alhamdulillah puji Tuhan ya, kita break sejenak tadi. Pasti ada pembicaraan gitu kan di belakang jeda tadi kan. Iya. Nah, kalau bicara tentang tadi saya berpikir banyak hal. Yang utama itu adalah kalau dampak penggunaan gadget ini pada perkembangan anak tadi dikatakan, anggap ini Miss mengatakan 70% negatif, anggap ini Miss mengatakan ya. Ini nggak bisa generalisasi kan? Ya, betul. Ya, betul ya Miss? Loh, kan negara ini ada bidangnya, departemennya, divisinya yang harus menangani hal ini. Iya. Mungkin kalau saya lihat secara kasat mata dua, itu Menteri Pendidikan dan juga Menteri Teknologi dan Informasi seperti itu, Kominfo seperti itu. Menurut Miss sejauh mana peranan mereka saat ini sejak gadget digitalisasi ini di Indonesia mulai beredar? Oke. Kalau sekarang di Kementerian Pendidikan, kebetulan saya bergerak di dunia pendidikan ya Pak ya. Kalau dunia pendidikan sudah bagus ya. Jadi semua sekarang kita kembali lagi, kita tidak bisa lepas dari dunia teknologi, selalu berdampingan, termasuk pendidikan anak. Jadi memang anak dari kecil sudah berdampingan dengan teknologi dalam dunia pendidikan. Misalnya di sekolah pun anak udah belajar dengan teknologi. Waktu COVID mereka belajar secara online pun dengan handphone, dengan laptop. Nah, itu salah satu bentuk mereka belajar teknologi. Dimulai dari situ. Dengan berjalannya waktu sekarang mulai di sekolah-sekolah itu pembelajarannya bukan hanya kayak zaman kita dulu, DDCH, duduk dengar catat hafal. Ya. Nah, lebih ke anak-anak lebih ke visual. Jadi mereka menggunakan video. Guru-guru juga mau tidak mau harus belajar, mengupgrade diri. Ya, untuk misalnya kita mau belajar tentang cycle of butterfly misalnya. Mereka sudah bukan pakai gambar, ini kupu-kupu bertelur, telur jadi ulat jadi kepompong. Tapi mereka udah menggunakan video. Jadi anak lebih wow. Jadi anak lebih gampang karena anak-anak pembelajar secara visual itu lebih cepat masuk dibandingkan anak-anak hanya datang, duduk, dengar, catat dan hafal. Dan di level kita itu kan maaf ya, masih menghafal. Ya, jadi kayaknya belum maksimal. Jadi harapannya dengan teknologi ini sudah nanti anak-anak sudah bisa lebih, bukan hanya menghafal, tapi sudah bisa mempresentasikan apa sih dan kemudian bisa membuat sesuatu. Seperti itu sih. Itu dari sisi pendidikan. Nah, di sisi Kementerian Informasi Nah, kalau dari kementerian sih, kalau saya lihat juga sudah mereka mulai bergerak untuk secara judi online. Mereka sudah mulai kalau saya nggak salah dengar, karena saya nggak begitu ngikutin judi online ya Pak ya. Mereka sudah sudah menangkap beberapa oknum yang kayak seperti itu. Kemudian mereka juga membatasi untuk pornografi, sensor-sensor seperti itu. Tapi untuk dunia pendidikan, mungkin kalau harapan saya sih untuk Kemenkominfo-nya untuk ke dunia pendidikan lebih ke bagaimana sih untuk anak-anak itu pembatasan untuk penayangan itu bagaimana, seperti itu sih. Harapannya. Kalau dari hitungan tadi kita persen, apa yang dilakukan oleh dua bidang ini, pendidikan dan informasi, informasi dan
berapa persen sudah dilaksanakan dan hasilnya? Kalau Kira-kira. kalau ke pendidikan sih, kalau saya lihat udah bagus ya. Mereka sudah menjalankan itu udah ya 70% lah. 70%. Jadi guru-guru juga sudah dibekali, Ya. anak-anak dari guru-guru udah dibekali, kemudian guru-guru juga kembali ke anak dan mereka pun sudah mulai pembelajaran secara teknologi. Cuma untuk tidak menyeluruh hanya untuk sekolah-sekolah yang di daerah mungkin belum ya, tapi di daerah Jakarta sudah cukup baik sih saya lihat. Jakarta, Bekasi, kota itu sudah cukup baik saya lihat. Untuk pendidikan mereka sudah secara teknologi mereka membuka ada proyektor, mereka belajar secara visual itu sangat bagus. Cuman yaitu untuk daerah bagaimana? Saya kadang-kadang seperti itu. Daerah ya. Tantangan tersendiri. Karena mungkin satu banyak hal, ada banyak orang masih gaptek menggunakan fasilitas bahkan juga fasilitas mungkin mereka belum punya gitu kan, untuk sekolah-sekolah daerah fasilitas, bahkan juga mungkin karena daerah tertentu yang dimana mungkin sinyal juga kurang bagus, daerah pegunungan jadi tantangan tersendiri. Kalau kita mau bicara tentang pemerataan, ini juga tantangan, betul ya. Nah, kira-kira solusinya apa nih? Karena kan kita ngomong tentang dampak penggunaan gadget. Nah, kita ambil detik ini, kita ambil hal yang positif. Nah, sedangkan daerah-daerah banyak yang tertinggal atau yang tidak merata tentang digital ataupun gadget atau teknologi. Gimana? Kalau menurut saya untuk daerah-daerah, mungkin pemerintah daerah lebih turun ke bawah ya. Apalagi di daerah kabupaten ya, yang daerah pinggir. Kalau daerah kota mungkin masih bisa terjangkau, tapi kalau daerah kabupaten, sekolah Bekasi ya, saya masih lihat beberapa sekolah Bekasi itu di kabupaten itu ya belum maksimal untuk penggunaan teknologi, dan harapannya ya pemerintah lebih memfasilitasi lah penggunaan teknologi, pembekalan gurunya juga, dan juga pembekalan secara parenting yang lebih penting sih. Pembekalan secara teknologi dan juga parenting. Tapi yang lebih urgent saat ini lebih ke parenting sih. Karena kembali lagi apapun anak itu dibentuk dari keluarga, dari karakter, dari habit yang dibangun dari keluarga. Kayaknya agak susah ya. Dan ketika ada susah ini mungkin saya coba melihat ketika bicara tentang ibu bagus tuh sekolah diilustrasikan tadi dianalogikan seperti laundry. Yang sudah memberikan yang terbaik, anak datang bersih, balik lagi ke rumah kotor lagi. Kan begitu kan? Iya. Lalu solusinya adalah tadi electric parenting, contoh gitu orang tuanya. Pertanyaannya bagaimana mereka bisa terima itu sedangkan mereka sibuk, nah tidak ada waktu. Nah itu gimana? Nah, kembali lagi ke orang tua, dia merasa jadi orang tua yang sudah dititipkan. Nanti kan anak-anak suka bertanya, kalau misalnya kita marahin anak, kamu harus seperti ini. Anak zaman sekarang apa guys? Memang saya minta dilahirkan. Dan kita kembali ke orang tua juga. Orang tua memang dititipkan mereka karena Tuhan punya message ke orang tua. Begitu pula Tuhan menitipkan anak ke orang tua. Anak juga punya message dari Tuhan ke orang tua dan bersama. Nah, bagaimana peran orang tua itu harus sebaik-baiknya, karena message dari Tuhan itu harus kita sampaikan ke anak. Bagaimana jadi orang tua yang baik. Bukan hanya memberikan makan, pendidikan, tapi bagaimana komunikasi, bagaimana menjalin bonding dengan anak, supaya anak itu bisa lebih komunikasi ke orang tua, segala sesuatu dia dapat dari keluarga sebelum dia mencari di dunia maya. Ini menarik ya, karena dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Karena sekarang di rumah, mungkin di kota-kota besar, satu rumah itu pasti udah ada wifi. Betul. Satu rumah ada wifi dan satu rumah itu pasti setiap pribadinya, personalnya, anggap papa, mama, dan 3 anak. Berarti 5 orang, 5 pribadi ini sudah punya gadget masing-masing. Betul. Nggak mungkin gadget berdua. Betul. Masing-masing. Nah, betapa pengaruh dampak gadget ini besar sekali. Termasuk salah satunya adalah yang pertama itu ada game online. Karena kalau game online, saya coba lihat, saya tanya, mereka tidak bisa di-pause. Betul. Dia bisa di-break atau jeda. Mereka terus, beda dengan game yang tidak online, offline gitu. Dia bisa ada pause dan bisa berhenti. No problem. Nah, ini melihat dampaknya secara psikologis ataupun dari
karakter anak-anak tuh jadi, maaf ya, melawan orang tua, menentang orang tua, lambat responnya. Nah, ini gimana solusinya kira-kira? Kembali lagi ya kita ke orang tua. Orang tua itu punya otoritas untuk keluarga, apalagi ayah. Ayah. Jadi kalau saya bilang kita sebagai orang punya otoritas untuk anak-anak kita. Jadi sebaiknya, ini idealnya ya orang tua itu harus lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian orang tua juga harus tahu apa yang digunakan anak. Misalnya password anak harus tahu dan mereka harus terbuka. Jadi supaya mereka tahu apa sih yang dilakukan anak, apalagi kalau anak-anak masih kecil. Kalau udah remaja kita sudah nggak bisa handle. Makanya dimulai dari anak-anak yang masih kecil, kita punya otoritas sebagai orang tua, kita harus tahu password anak apa yang chat anak lakukan apa, supaya kita bisa dari awal membenahi anak itu. Kalau udah besar kita udah susah. Yang kedua, kita harus sebagai orang tua konsisten. Banyak orang tua nggak konsisten. Kenapa saya bilang nggak konsisten? Misalnya kita belajar dengan anak, kamu tuh jangan pegang handphone misalnya. Tapi waktu mereka belajar dengan orang tua, anaknya suruh belajar, orang tuanya pegang handphone. Nah, itu konsistensinya yang harus orang tua. Jadi kalau kita menyuruh anak belajar, ya orang tua sementara skip untuk handphone. Apa misalnya nanti ada telepon bunyi atau pesan masuk, harus izin ke anak. Jadi anak juga merasa dihargai. Kalau anak merasa dihargai, pasti dia akan memberi feedback ya. Dia akan menghargai orang tua juga. Jadi kalau kita orang tua konsisten, kita punya otoritas untuk anak. Otoritas di keluarga adalah orang tua. Tapi anak juga pengen dihargai. Jadi kalau anaknya pengen dihargai, kita juga menghargai anak. Jangan anak suruh belajar, orang tua main handphone, terus mamanya nggak mau masak suruh pesan GoFood kayak gitu. Jadi merasa peran orang tua juga lama-lama menipis. Jadi rasa percaya anak ke orang tua juga menipis. Jadi jangan salahkan nih anak-anak kalau sudah remaja, hubungan mereka nggak dekat dengan orang tua. Jadi kadang kita sekarang ini gampang menyalahkan, oh kamu tuh anak kok anak remaja sekarang. Kembali lagi orang tua. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di masa lalu? Pas live dia bagaimana waktu dulu? Wah keren ya, keren. Ya teman-teman juga semua pendengar dan juga yang menonton Paspot ini, satu hal yang menarik dari satu kalimat ada kata konsisten. Kita nggak bisa ngomong ke anak jangan main handphone waktu belajar, tapi kita sebagai orang tua main handphone waktu sedang mengajari anak-anak. Anak-anak tuh melihat, kata orang demikian, anak-anak lebih cepat melihat daripada dia mendengar. Melihat itu lebih besar pengaruhnya, dampaknya. Jadi ada orang tua berkata, kamu jangan merokok, tapi orang tuanya merokok. Kamu jangan begini, kamu jangan begini, tapi orang tuanya melakukan. Nah, banyak hasilnya yang nggak bisa berubah karena orang tuanya masih melakukan. Gimana Bu kalau kayak gitu? Ya kembali lagi peran orang tua harus bertanggung jawab sebagai perannya masing-masing. Seorang ayah harus menjadi peran seorang ayah, seorang ibu jadi peran seorang ibu. Jangan sampai nanti peran ayah digantikan peran ibu digantikan peran ayah. Jadi anak nanti jadi ambigu. Gitu. Jadi anak itu kan mencontoh copying dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya istilahnya orang tuanya itu gemar membaca, otomatis anak akan mengikuti gemar membaca. Tapi kalau orang tuanya sendiri asik dengan main gadget, dimakan juga masih pegang handphone, ngobrol sama anak juga masih pegang handphone, otomatis anak juga nanti diajak ngomong orang tua juga akan pegang handphone. Dan dia akan dimanapun akan membawa karakter. Karena itu kan karakter kan adalah kebiasaan yang dibawa. Yang dilakukan sering, kayak dia yakini itu suatu belief, akhirnya menjadi suatu karakter. Wah menarik ya teman-teman, bicara tentang dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Ternyata peranan penting itu ada di keluarga. Betul ya? Betul. Saya punya suatu gerakan yaitu garda mencegah daripada mengobati. Itu yang pertama, benteng pertama pertahanan itu adalah keluarga. Betul. Jadi memang keluarga ini yang punya peranan penting, karena dari dikatakan sekolah hanya 20%. Seperti itu Bu ya. Jadi ini penting banget ya. Jangan lebih dari itu juga ada pergaulan di luar sana. Yang dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Gitu ya. Padahal orang tua sudah melatih, mendidik dengan baik, tapi karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan
yang baik. Tantangan orang tua benar-benar besar, khususnya di era gadget atau digitalisasi. Mungkin Ibu ada pesan atau closing statement buat para pendengar, silakan. Oke, untuk para papa mama, para orang tua, mohon kita sebagai peran orang tua lebih menggunakan peran kita sebagai orang tua agar komunikasi terus dijalin dari sejak dini. Kemudian yang kedua, konsistensi sebagai orang tua harus tetap dijaga, karena bagaimanapun anak akan mencontoh orang tua. Jadi pesan saya pada orang tua, mari sama-sama kita jadikan anak itu adalah anak kita yang kemudian jadi masa depan kita, yang kemudian jadi kebahagiaan kita, bukan jadi investasi kita. Jadi jadikan anak itu masa depan yang lebih baik. Dengan dia memilih sendiri, dengan hubungan yang baik dengan orang tua akan menciptakan anak yang di kemudian hari menjadi sukses, lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan tentunya lebih berguna bagi masyarakat. Amin. Amin. Luar biasa teman-teman semua, pembicaraan kita dengan Miss Nata tentang dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak. Kiranya materi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, berdampak positif buat kita semua. Amin. Miss Nata, kita terbahas pada waktu dan tempat. Amin. Kalau tidak ada halangan ataupun bisa kita lanjutkan pembicaraan kita gitu, Miss. Baik. Jangan kapok-kapok, Miss ya. Terima kasih atas undangan hari ini. Terima kasih juga buat kedatangan Miss. Ya, kita undur diri, mohon pamit. Saya Ibu David. Saya Natalia. Kami undur diri, mohon pamit. See you and bye-bye. Bye. See you.